Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai 2. Berhimpun semua. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan dalam suka duka kami. Kuatkanlah iman kami supaya kami jangan berputus asa di masa kesukaran dan kekurangan. Namun ajarlah juga kami ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu di masa kelimpahan. Sadarkanlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada kuasa dunia ini. Sebaliknya, perlengkapilah kami dengan iman yang teguh kepada Tuhan, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1. Tuhankulah gembalaku.
Pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 34 ayat 12 sampai ke ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang di atasnya namaku diserukan. Tapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotok anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat 5, betapa indah harinya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita,
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 5, Ku diberi belas kasihan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai ke 17. Beginilah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepecikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai 2, betapa kita tidak bersyukur. Menghijau pada bukit dan lembah.
jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Tuhan telah tolong dan berkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberkati keluarga kami, kesehatan kami, dan juga pekerjaan dan usaha kami. Dan dari sebahagian yang Tuhan berikan kepada kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Kami memohon kepada Tuhan kiranya persembahan kami ini Tuhan menerima, dan biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk kebesaran nama-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang masih belum. Kiranya Engkau tolong dan berkati mereka melalui pekerjaan, usaha, dan keluarga mereka. Kami memohon supaya tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Tuhan Yesus tolong dan berkati, supaya bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 59 ayat 1 sampai 2, Bersabdalah Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami mohon berkat-Mu, tuntunan dan bimbingan-Mu dalam Roh Kudus. Itu yang membimbing kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan
ibadah dan renungan ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di setiap pintu rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Karena kami percaya dengan mendengar Engkau, kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hati kami terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dikutip dari kitab Ulangan pasal 15, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-18. Beginilah firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam Yahobu. Merdeka! Merdeka bukanlah sebuah akhir dari perjuangan. Merdeka bukan waktu untuk bersantai, untuk tidak melakukan apa-apa. Justru merdeka adalah kita terus berjuang mewujudkan masyarakat yang makmur dalam berkeadilan dan adil dalam kemakmuran. Esok, tepatnya pada hari Senin 17 Agustus tahun 2020, kita 75 tahun telah merdeka. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dari tangan penjajahan. Lalu sekarang, bila kita bertanya, apa arti, apa makna kemerdekaan bagi Anda? Tentu jawabannya beragam, Bapak Ibu. Mungkin berdasarkan pengalaman masing-masing. Ada orang mengatakan bahwa kemerdekaanlah bukan hanya sebuah kata, tapi kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi kenyataan. Kesempatan untuk berkarya. Dan kesempatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kehidupan. Ada juga yang berkata bahwa kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk menghadirkan hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat bagi lingkungannya. Itu makna kemerdekaan. Sebagian ada berkata seperti itu, bahwa merdeka itu adalah kesempatan untuk mempersembahkan kehidupan yang berdampak, kehidupan yang berguna bagi dunia sekitarnya.
Tapi mungkin pada hari ini bila ditanya ke kita semua, apa makna kemerdekaan 75 tahun Indonesia merdeka, mungkin sebagian ada yang menjawab adalah merdeka adalah berakhirnya masa wabah pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, 75 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang lama sudah dijalani. 75 tahun yang lalu, atas anugerah Tuhan, perjuangan para pahlawan telah menghadirkan kemerdekaan di bumi Indonesia. Pengorbanan mereka, perjuangan mereka dibayar dengan darah dan nyawa. Mereka berjuang untuk menghapuskan penjajahan dan perbudakan oleh bangsa lain. Mereka memperjuangkan sebuah bangsa yang bermartabat dan berdaulat untuk generasi berikutnya. Termasuk kita hari ini yang menikmati kemerdekaan itu. Oleh karena itu, setiap dirgahayu kemerdekaan menjadi sebuah momen untuk berefleksi dalam sebuah perjalanan perjuangan seorang pahlawan. Dan hari ini mungkin semua kita terpanggil menjadi pahlawan masa kini. Dan untuk menjadi pahlawan masa kini ada syaratnya. Dia harus bisa menjadi seorang manusia yang kreatif, manusia yang inovatif, manusia yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dia dipadukan dengan bakat dan minatnya. Pahlawan kekinian siap bertarung, siap bersaing dengan bangsa dalam segala bidang. Terutama kaum muda, generasi muda tertantang untuk menjadi pahlawan masa kini. Dia harus menampilkan hidupnya yang bermanfaat, hidupnya yang berdampak untuk kehidupan orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di 75 tahun Indonesia merdeka, kali ini kita merenungkan firman Tuhan dari Ulangan, dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan 18 tentang memerdekakan budak Ibrani. Mungkin sebelum jauh kita berbicara, istilah budak sangat dekat kaitannya dengan faktor-faktor ekonomi. Asal-usul istilah budak secara umum muncul karena beberapa faktor juga. Pertama karena tawanan perang, pembelian budak, perdagangan manusia, tidak mampu membayar hutang, korban penculikan, dan juga ada yang merelakan diri untuk bekerja bagi orang lain dengan tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terlepas dari faktor-faktor di atas munculnya perbudakan, melalui teks Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18 ini, kita terpanggil untuk merenungkan beberapa hal, Bapak Ibu. Pertama, jadilah saudara bagi sesamamu. Perlu diingat bahwa saat umat Israel bertolak dari tanah Mesir, tanah perbudakan, saat itu juga Allah mengubah status mereka sebagai budak menjadi orang yang merdeka. Itu berarti bahwa tidak ada lagi yang berstatus budak di antara umat Israel, karena mereka semua bersaudara. Tapi kalau kita lihat Imamat pasal 25, Imamat pasal 25, kita boleh melihat di sana mengapa ada saudara-saudara yang bisa menjadi budak. Imamat pasal 25 ayat 35 dikatakan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara kamu. Manakala ada di antara saudaramu orang Israel yang jatuh miskin, dia mengalami kesulitan kehidupan,
maka engkau terpanggil untuk menolongnya, memberi dia pekerjaan. Dan dia bekerja kepadamu selama 6 tahun, dan ingat, pada tahun yang ke-7 engkau harus membebaskannya sebagai orang merdeka. Ini sebuah aturan, ini sebuah panggilan kepada umat Israel yang telah dibebaskan dari tempat perbudakan dan dijadikan menjadi bangsa yang merdeka. Jadilah saudara bagi sesamamu. Hal kedua, diberdayakan untuk memberdayakan. Diberdayakan untuk memberdayakan. Kalau kita coba melihat Ulangan pasal 15 tadi, khususnya di ayat 13 Bapak Ibu. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Seseorang yang dibebaskan oleh tuannya pada tahun ke-7 di tengah-tengah umat Israel, janganlah engkau suruh dia pergi begitu saja. Dia harus diberdayakan. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena apa yang ada pada tuannya juga adalah merupakan hasil jerih lelahnya selama dia ada pada tuannya. Oleh karena itu ketika tuannya membebaskannya, ketika tuannya memerdekakannya, maka tuannya bertanggung jawab untuk memberdayakannya. Setidaknya ketika dia keluar dari rumah tuannya, keadaannya sama seperti waktu dia berada di rumah tuannya. Mengapa? Karena engkau telah diberkati oleh Tuhan. Engkau seorang budak menjadi orang merdeka, dan sekarang engkau menjadi orang yang memberdayakan yang lemah. Hal yang ketiga Bapak Ibu, menjadi taat dan setia. Jika seseorang pria atau seorang perempuan pada umat Israel ingin terus bersama dengan keluarga tuannya, maka ada sebuah ritual yang dilakukan, yaitu telinganya ditindik. Dia dibawa di pintu dan di sanalah telinganya ditindik. Apa maknanya ini? Dengan itu bermakna seseorang itu dia terikat dengan rumah itu melalui telinganya. Kenapa telinga? Karena telinga adalah organ tubuh untuk mendengar dan menaati. Ini bisa dilakukan apabila ada seseorang yang merasa nyaman tinggal bersama tuannya. Dia tidak perlu lagi harus keluar dari rumah tuannya, karena dia telah dianggap sebagai keluarga, telah dianggap sebagai bagian dari rumah itu, sehingga dia merasa betah di sana. Dia tinggal terus di sana, dia mengabdi di sana, karena dia mengasihi keluarga tuannya. Tapi ada juga hubungan-hubungan relasi-relasi seperti ini. Hamba dan tuan bisa bersama terus-menerus, tetapi bukan karena dasar kasih, tetapi lebih karena dasar hubungan saling menguntungkan. Di sini ada istilah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya. Nah, bahasa nononiha auridao ba aurigaitauk. Ya, kadang-kadang ini bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa-bahasa yang kadang berjuta makna Bapak Ibu. Tapi kita kembali bahwa budak yang mempersembahkan hidupnya untuk mengabdi kepada tuannya di Israel itu berdasarkan karena dia mengasihi keluarga tuannya, dan keluarga tuannya juga sudah menganggap dia sebagai bagian dari keluarga itu. Hal yang keempat Bapak Ibu yang menjadi renungan kita untuk memperingati 17 Agustus 2020 di 75 tahun Indonesia merdeka, yaitu jadilah pelopor kemerdekaan atau jadilah pelopor pembebasan kepada kaum yang lemah.
Di ayat 18 khotbah kita hari ini dikatakan bahwa janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini hukum yang sudah ditetapkan. Bahwa 6 tahun seseorang itu bekerja kepada tuannya, dan pada tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan, dia harus keluar dari rumah tuannya menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang merdeka. Dan ini dilakukan, Bapak Ibu. Dan orang yang tulus melakukan ini hanyalah orang yang mampu melihat dirinya di dalam diri orang lain. Sekali lagi, orang yang mampu memerdekakan orang lain adalah orang yang mampu melihat dirinya di dalam diri orang lain itu. Tentu bila ini yang terjadi, maka melepaskan seorang budak dan memberdayakannya menjadi manusia yang merdeka dapat terlaksana tanpa pamrih. Seseorang yang bekerja pada kita, perlu kita ingat, ia tidak selalu ada bersama kita. Dia pasti meninggalkan kita menjadi seorang yang merdeka dan menjadi seorang yang berdaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, memang kalau kita melihat pada masa-masa ini, perbudakan itu sudah menjadi isu yang tidak populer. Tetapi ingat, prakteknya masih terasa, Bapak Ibu. Boleh kita melihat hubungan-hubungan, jenis-jenis perbudakan, jenis-jenis kesulitan hidup yang dihadapi oleh kebanyakan orang pada akhir-akhir ini. Yaitu mungkin antara pemilik modal dan para pekerja. Mungkin di sana sini masih terjadi eksploitasi tenaga kerja perempuan dan anak-anak. Karena ada sedikit kesan bahwa tenaga kerja perempuan dan anak-anak murah. Sehingga orang bisa mengeksploitasikannya. Dan mungkin kalau ditanya apa kesulitan yang kita hadapi pada masa pandemi ini, mungkin ada yang terpapar COVID, ini sebuah kesulitan. Terbatasnya pergerakan dalam mengembangkan diri dan usaha, ini juga kesulitan yang kita hadapi. Terbatasnya hubungan persekutuan dalam komunitas sosial maupun keagamaan, ini juga merupakan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Dan banyak lagi, Bapak Ibu. Untuk kesulitan-kesulitan ini, setiap orang yang telah dimerdekakan, dia harus menjadi orang yang memberdayakan yang lain. Dia harus memanfaatkan statusnya, kesempatan yang diberikan untuk merdeka itu untuk mengasihi, untuk melakukan pemberdayaan, untuk membebaskan yang lemah, sehingga semua menjadi orang yang merdeka. Ini keterpanggilan kita. Mengapa? Karena Allah telah membebaskan kita. Allah telah memerdekakan kita. Bukan hanya karena merdeka secara fisik, lebih daripada itu. Merdeka dari hukuman maut karena dosa-dosa kita. Ini yang menjadi ucapan syukur kita, sehingga setiap orang yang merasa merdeka terpanggil untuk memerdekakan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan bagi kita dari Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, atas firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah telah memerdekakan kami dari segala keterbatasan, bahkan dari dosa. Dan saat ini kami menjadi orang-orang yang merdeka. Ajari kami setiap saat, supaya hidup kami boleh berdampak, boleh berguna, boleh bermanfaat sebagai wujud orang-orang yang telah dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita respon firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1, Tuhan Allah telah berfirman. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 336, ayat 1 dan 2, Indonesia Negaraku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, atas 75 tahun negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menerima anugerah, yaitu kemerdekaan dari penjajahan oleh bangsa lain. Terima kasih atas segala jerih lelah,
para anak-anak negeri yang telah berjuang dengan darah dan nyawa untuk merebut kemerdekaan ini dari tangan penjajahan. Dan kini kami sebagai generasi penerus dari para pahlawan itu hendak mengisi kemerdekaan ini dengan segala karya besar untuk kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran. Terima kasih semuanya. Ini kami anak-anak Tuhan yang juga bagian yang tidak terlepas sebagai anak sebuah negeri dan anak sebuah bangsa, negara Republik Indonesia. Kami juga tidak lupa untuk bersyukur sehingga kami sebagai anak-anak bangsa yang telah mengalami kemerdekaan itu boleh dengan bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah dan iman kami kepada Yesus Kristus. Itu juga adalah kesempatan yang tak bisa kami nilai. Itu kesempatan yang amat berharga. Oleh karena itu setiap kami terpanggil juga untuk mengisi kemerdekaan ini dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih semuanya. Ini kehidupan kami. Dan hanya ucapan syukur yang mampu kami lakukan atas anugerah dan berkat bagi negeri dan bangsa kami Indonesia. Saat ini kembali hamba-Mu berdoa kepadamu untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat-Mu di BNKP Jakarta, dan juga secara umum kepada seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan terus yang memberikan mereka kekuatan, hikmah dan pengetahuan untuk menjalani kehidupan mereka, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab, supaya semuanya boleh menjalaninya penuh dengan kasih. Oleh karena itu kami percaya Engkau yang selalu membimbing, menuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau tidak meninggalkan umat-Mu. Bila mereka sedang dalam keadaan kesulitan karena sakit penyakit, kami percaya Tuhan Engkau datang melawat mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang baru, pemulihan dari Tuhan, dan sehingga mereka memuji memuliakan Engkau. Bila mereka sedang dalam kesulitan karena ekonomi, pekerjaan dan usaha-usaha mereka, kami percaya Tuhan Engkau juga membukakan jalan, membuat mereka menjadi arif dan bijaksana, melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh, ulet dan telaten, sehingga dengan melalui itu mereka merasakan sukacita karena Tuhan terus memberkati mereka. Kami berdoa kepada anak-anak kami. Dalam pertumbuhan kehidupan mereka, kami percaya juga Tuhan ikut campur tangan, memberikan kesehatan, memberikan peluang-peluang bagi mereka untuk menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab mengisi kemerdekaannya itu. Dan kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan anak-anak kami. Engkau tidak membiarkan mereka hanyut dengan berbagai keadaan yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu apa kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini. Sebagai bangsa, sebagai umat percaya, bahkan sebagai umat-Mu di seluruh dunia ini, yaitu wabah virus corona ini. Terjadi di mana-mana Tuhan di seluruh dunia ini. Ada keterbatasan-keterbatasan yang membatasi setiap pergerakan umat-Mu, baik dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dalam interaksi sosial mereka, bahkan juga dalam beribadah kepadamu. Kami tahu ini keadaan ini sulit. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan kami mampu mengatasi kesulitan-kesulitan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Engkau adalah Khalik langit dan bumi. Engkau bisa memberi kekuatan kepada setiap umat-Mu menjalani hari-hari kehidupan mereka yang sedang keadaan sulit saat ini. Bapa di surga,
Kami berdoa untuk seluruh program pelayanan kami di Jemaat BNKP Jakarta maupun pelayan-pelayan gereja-gerejamu di mana saja pun. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat dan pengetahuan untuk menjalankannya. Sehingga segala sesuatu yang telah dirancang Tuhan boleh berjalan walaupun dalam keadaan sangat terbatas saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh program-program yang dirancang oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan terus memberkatinya, menjadi sebuah solusi-solusi mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih semuanya Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan ini pada minggu hari yang baru. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan terus berjalan di depan kami dan kami setia untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, tuntunlah setiap kami supaya kami boleh tiba di tempat yang Tuhan sediakan bagi kami kelak. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna ini. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1, Selamat di tangan Yesus. Kita saat teduh sejenak. Shalom, Yahobu, merdeka, merdeka. Amin.